Shalom dan selamat pagi semua. Gabung dalam Gamaliel Morning dalam doa pagi ini. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-11, lanjutan dari yang lalu, ya, tentang tulah ke-10 yang diberitahukan oleh Tuhan untuk bangsa Mesir. Kami persilahkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di dalam Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Sementara Musa beginilah firman Tuhan pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, keluarlah, engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah dan yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ya. Nah, kita sudah baca kisahnya, bahwa kalau kita mau kelompokkan pada ayat 1 sampai yang ketiga, di mana Allah berfirman kepada Musa akan mendatangkan tulah yang 10 ini untuk Firaun dan Mesir, di mana baik laki-laki dan perempuan akan, di sini dikatakan baik laki-laki dan perempuan, anak sulung akan mati. Ya. Dan para perempuan, laki-laki dan perempuan akan meminta barang-barang emas dan perak dari tetangganya. Di sini Tuhan membuat orang Mesir itu bermurah hati. Dan Musa, orang yang terpandang di Mesir, di mata pegawai Firaun dan rakyatnya. Nah, ayat yang ke-4 sampai 6, itu Tuhan berfirman melalui Musa. Tuhan akan berjalan di tengah malam, di tengah-tengah Mesir. Tiap anak sulung di Mesir akan mati. Dan anak sulung Firaun, anak sulung budak perempuan, segala anak sulung hewan akan mati. Nah, ini adalah suatu hal kenapa yang sulung ini menggambarkan bahwa yang dipandang pada saat itu dalam historisnya, bahwa anak sulung itu adalah pewaris tahta yang diprioritaskan dan yang diutamakan. Nah, di sini akan mati, berarti akan kehilangan generasi penerus bangsanya. Nah, seruan yang hebat ini belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, yaitu dalam satu peristiwa yang sekali ini. Karena apa? Dilihat bahwa dalam perjalanannya Firaun ini tetap berkeras hati dengan kemauan sendiri. Kemudian pada ayat yang ke-7 sampai 8 itu Tuhan berkarya, yaitu mengadakan perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel dalam kisahnya ini. Nah, semua pegawai itu akan sujud bersama seluruh rakyat mengikuti untuk keluar. Nah, saat itu dikatakan demikian kalau itu diizinkan. Tetapi Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala.
Kemudian pada ayat yang ke-9 sampai 10, Tuhan itu berfirman kepada Musa, di mana Firaun tidak akan mendengarkan kamu. Nah, ini sudah diberitahukan dulu, supaya mukjizat yang dibuat Tuhan itu semakin banyak di muka Firaun atau di Mesir. Nah, padahal Musa dan Harun sudah melakukan banyak mukjizat di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun yang tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Nah, kata-kata mengeraskan hati itu adalah gambaran bahwa orang yang mempunyai hati yang keras itu akan semakin keras kalau tidak disentuh dengan suara hati daripada firman Allah atau hati daripada Tuhan sendiri. Itu sifat manusia itu adalah seperti itu. Kalau mereka itu kejam, dikatakan firman Allah juga akan semakin kejam. Ya, itu tanda daripada sifat manusia yang utuh, yang tidak mengenal Allah itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara singkat dalam perikop ini, amanat teks yang bisa muncul itu ternyata Allah tetap berdaulat atas umatnya. Dan rencananya itu tidak pernah gagal. Di mana Allah memelihara. Kedua, Allah memelihara. Dan pilihannya dengan yang bukan pilihannya. Meskipun dalam menghadapi situasi yang tidak nyaman. Ya, dalam kondisi ini bangsa Israel ini di Mesir mengalami suatu hal yang tidak nyaman. Tetapi Allah tetap memelihara dan mengadakan perbedaan. Nah, ternyata yang perlu dipahami dari pembacanya di sini kalau secara singkat dari perikop ini, waktunya itu adalah waktu Tuhan. Waktunya bukanlah waktu kita. Di sini dikatakan Musa marah ya. Musa masih tetap meskipun dia adalah nabi, dia adalah tidak luput dari kepribadian manusia, di mana dia marah besar karena kalau kita tinjau secara manusia dia jengkel. Bagaimana sifat daripada Firaun ini kok begitu keras ya, mukjizat sudah dilakukan banyak hal oleh Tuhan, tetapi masih saja tidak mau melepas bangsa Israel dari penjajahan Mesir itu dan tidak mengizinkan untuk keluar. Nah, ini ternyata bagi pembacanya diingatkan waktunya bukanlah waktu kita. Ya. Sekarang aplikasinya, apakah saudara dan saya itu tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat dan memelihara atas kehidupan umatnya, termasuk kita ini. Kemudian yang kedua, apakah saudara dan saya itu tetap percaya waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan terbaik. Kita hanya menjalankan dan duduk atas perintahnya. Nah, renungan pada pagi hari ini tidak terlalu panjang, ialah ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk semakin dekat dan berserah kepada Dia. Amin. Terima kasih Dr. Paul untuk firman-Nya. Kita boleh terus dikuatkan melalui Keluaran 11. Kita melihat bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Kita akan pujikan Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk
Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ya Rabbana haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Supremasinya sudah dinyatakan melalui Keluaran 11. Mari kita terus percaya, mau kita andalkan Dia dan terus izinkan Dia berkarya di dalam hidup kita. Kita boleh mengalami jamahannya, mengalami kuasanya hari-hari ini. Kita terus berkomitmen untuk terus hidup di dalam iman kepada Dia. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Aku bersyukur karena aku punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, Allah segala alam, Allah segala sesuatu yang menciptakan semuanya, dan Kau yang memberikan kebaikan-kebaikan-Mu melalui umat-Mu Israel di dalam Keluaran 11 boleh menjadi motivasi bagi kami untuk kami mempercayai Engkau, mempercayai setiap janji Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan yang saat ini kehilangan iman, kalau ada di antara kami yang saat ini galau Tuhan, gelisah, khawatir, Tuhan ampuni segala dosa kami. Biarlah kami boleh memperoleh damai sejahtera, memperoleh jamahan Tuhan, memperoleh kemenangan, kekuatan iman. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur.